Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nafisa Kholida akan menjelaskan tentang apa itu tindak tutur. Sebelum memasuki apa itu tindak tutur, kita harus mengetahui apa itu situasi tutur. Situasi tutur adalah konteks atau keadaan di mana komunikasi itu terjadi. Menurut Letch, aspek tutur itu meliputi beberapa komponen. Yang pertama, penutur dan lawan tutur. Yang kedua itu konteks tuturan, yaitu latar fisik ataupun latar sosial yang mempengaruhi gaya bahasa seorang penutur. Yang ketiga, tujuan tuturan, yaitu alasan atau tujuan komunikasi itu terjadi. Yang keempat, tuturan sebagai tindakan. Di sini, tuturan dilihat sebagai suatu tindakan, seperti contoh dalam kalimat saya akan menemanimu besok ke pasar. Dalam kata ini, seorang penutur tidak hanya melakukan ujaran saja, tapi akan ada tindakan setelahnya. Lalu yang terakhir, tuturan sebagai produk tindakan verbal. Dalam hal ini, tuturan dipandang sebagai hasil konkret dari proses bicara, yaitu rangkaian kata atau kalimat yang diucapkan oleh seorang penutur. Lalu kita masuk ke dalam tindak tutur. Apa itu tindak tutur? Yaitu upaya untuk mengekspresikan diri dengan melakukan tindakan melalui tuturan yang dihasilkan. Selanjutnya, konsep tindak tutur. Menurut Johann Rogesell, tindak tutur itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tindak lokusi, yang kedua, tindak ilokusi, dan yang ketiga, tindak perlokusi. Mari kita bedah satu persatu. Lokusi ialah tindakan menyampaikan kata-kata dengan struktur dan makna, yang mana dalam lokusi ini tidak ada pesan tersirat atau maksud terselubung dari sang penutur. Lalu ilokusi. Ilokusi adalah tindakan menyampaikan maksud tertentu. Jadi dalam ujaran seorang penutur itu ada pesan tersirat atau maksud yang ingin disampaikan oleh penutur. Lalu yang terakhir adalah perlokusi. Perlokusi di sini ialah pengaruh atau efek yang dihasilkan oleh ujaran pada pendengar. Contohnya dalam kalimat hari ini hujan. Dalam kalimat ini kita bisa melihat dari 3 komponen konsep tindak tutur di atas. Yang pertama ketika dilihat dari tindak lokusi. Ketika dilihat dari tindak lokusi, menyatakan bahwa pembicara itu hanya memberikan fakta atau informasi bahwa hujan itu turun. Jadi tidak ada pesan tersirat atau maksud lain dari penutur tersebut. Lalu jika dilihat dari tindak ilokusi, maka kalimat ini itu menyatakan pesan tersirat bahwasanya penutur menginginkan mitra tutur untuk membawa payung. Lalu jika dilihat dari tindak perlokusinya, yaitu ketika pendengar sudah memutuskan membawa payung. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu macam dari tindak tutur. Macam tindak tutur itu ada 2. Yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung yaitu tindak tutur yang sesuai dengan fungsi kalimat yang membentuknya atau sesuai dengan modus kalimatnya. Menurut Cair, modus kalimat yang terdapat dalam tindak tutur langsung ini terdiri dari kalimat interrogatif, deklaratif, dan imperatif. Contohnya di sini menggunakan dengan kalimat interrogatif, yaitu ketika A bertanya, berapa lama kamu akan pergi ke Bangkok? Si B menjawab, aku akan pergi selama 10 hari. Jadi di sini modus dari interrogatif yaitu kalimat pertanyaan yang mana membutuhkan jawaban, dengan dimana jawaban metatutur di sini tuh sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh si penutur. Lalu selanjutnya tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung ini kebalikan dari tindak tutur langsung, yang mana tindak tutur yang tidak sesuai dengan kalimat pembentuknya atau modus kalimatnya. Jadi seorang pendengar bukan merespon jawabannya secara langsung, melainkan harus melaksanakan maksud yang terkandung di dalam suatu kalimat. Contohnya ketika A berkata, hari ini saya ulang tahun. Lalu B menjawab, wah selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah di sini itu karena kalimat yang digunakan si A adalah kalimat deklaratif yang mana tidak butuh jawaban atau hanya sebuah kalimat yang menyatakan suatu informasi, maka di sini modus kalimatnya sudah tidak sesuai karena si B memberikan jawaban dari ujaran si A. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.